kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda, teman-teman, untuk misalnya yang sering nonton gitu ya, pasti kita update 2 hari sekali. Silahkan langsung saja cek di YouTube official Beyond Education Podcast, dan di situ pun sudah ada link deskripsi kita cantumkan di setiap video. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau gabung grup WA kami, Telegram kami, karena kami selalu sharing-sharing di grup itu terkait episode-episode terbaru tentang parenting, coaching, motivasi, pendidikan, dan juga tentang pertanyaan atau Q&A dengan pemirsa. Jadi silakan langsung saja, yang mau bertanya tanyakan saja langsung melalui kolom komentar boleh, melalui WA boleh, dan silakan langsung saja. Jadi tidak usah langsung aja. Dan juga kita juga selalu update di Spotify setiap harinya, dan setiap episode terbarunya langsung saja didengarkan, atau kata kuncinya adalah Beyond Education Podcast juga di Spotify, dan dengarkan saja suara merdu kita ya. Sudah saya kebingungan ini. Sama bahasa-bahasa lagi pagi ini dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gung? Dunia orang tua sedang merajalela. Waduh, merajalela. Banyak orang tua yang sedih, Pak. Kenapa tuh? Ada masalah-masalah tentang anaknya sih. Oh, tentang anaknya, bukan tentang dia. Tapi yang namanya orang tua banyak banget tantangan, Pak ya. Iya. Di sisi lain ya tentang segi pendidikannya terhadap anak, dari segi ekonomi juga gitu, Pak. Nah, dari segi harta dan yang kita bahas. Iya. Kayaknya itu yang belum kita bahas dari dulu. Iya. Ekonomi gimana? Benar. Kalau dari pendidikan kan kita sudah sering bahas ya. Sekarang benar. Ekonomi tantangan bagi orang tua itu seperti apa ya, Pak? Ya, jadi gini Gung, orang tua kan memiliki niat ya membahagiakan keluarganya, terutama anak-anaknya. Mereka pagi siang malam mencari nafkah di luar, berjibaku, keluar keringat darah gitu ya. Ngeri juga, ada hiperbola gitu. Jadi saking kerja keras. Iya, saking kerja kerasnya gitu kan, ingin ngebahagiain keluarga. Tapi kadang cara kita mencari nafkah itu yang patut dipertanyakan. Kita inginnya membahagiakan keluarga, apa ingin memamerkan kekayaan keluarga kita? Oh, itu dua hal yang berbeda, Pak. Pastinya berbeda. Karena begini, Gung, kalau kita ingin membahagiakan keluarga kita, apakah kita harus mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak dihalalkan? Jadi segala cara bisa dipakai gitu. Pakai segala cara. Kalau perlu korupsi. Kalau perlu ngembat uang rakyat. Nah, akhirnya di sini kita tidak sadar gitu. Kita niatnya sudah benar, tapi caranya salah. Uang yang kita kumpulkan pada akhirnya itu menjadi bumerang bagi diri kita. Sekarang gini, Bung. Kalau misalnya kita mencari uang yang gampang, betul. Kira-kira cara kita spending bagaimana? Iya, gimana ya kalau cari uang yang gampang itu? Cara spendingnya pasti agak susah gitu, Pak. Jadi, rada mudah malah, menurut saya. Karena gampang dapatnya. Gampang dapat berarti agak susah, jadi agak susah untuk tidak berhati-hati gitu. Benar. Karena kita mendapatkan uang itu bukan dengan kerja keras. Iya, kayak ada gitu. Benar. Nah itu akhirnya kita spending uang itu nggak mikir panjang. Setelah kita mendapatkan uang dalam jumlah yang besar lagi ya, dengan cara-cara yang misalnya nggak benar gitu, pasti kita tidak memiliki rasa sungkan. Ada perasaan seperti itu ya? Pasti kita nggak merasa bersalah. Misalnya spending uang untuk beli barang-barang yang nggak penting gitu, dengan niat ingin dibilang sukses, tapi yang ada norak. Benar. OKB gitu, iya. Orang kaya baru. Di sini akhirnya anggota keluarga kita yang lain melihat gitu, bagaimana cara kita gitu mencari uang. Kok orang tua saya misalnya ya,
dia hanya memiliki jabatan yang inilah bisa dibilang nggak terlalu tinggi gitu, tapi kok uangnya banyak. Nah, anak kan semakin besar dia akan berpikir gitu. Akhirnya anak melihat seperti itu kejadiannya, dia pikir bahwa itu adalah hal yang normal gitu. Buang-buang itu. Dia pikir ya orang tua saja sudah melakukan ini ya di depan dia gitu. Betul. Pamer kekayaan misalnya. Meskipun jabatannya itu ya bukan jabatan yang istilahnya bisa menghasilkan uang yang banyak. Yang penting kayaknya itu ya. Yang penting kayaknya itu. Akhirnya itu menular pada anak-anak kita. Iya, ditiru juga ya, Pak. Pastinya. Bisa begitu. Iya. Karena kan kita tinggal satu rumah. Iya. Kita setiap hari sering berinteraksi. Pasti anak kita kan akan melihat gitu bahwa orang tuanya ini banyak gaya. Akhirnya kenapa saya tidak banyak gaya juga gitu. Nggak mau kalah lah. Nggak mau kalah. Akhirnya harta itu menjadi berhala. Gitu. Anak dengan mudahnya gitu ya, dia membeli barang juga yang bukan hal yang penting gitu. Bukan hal yang primer lagi. Biasanya mengikuti tren itu, nggak mau barang-barang murah gitu. Iya. Padahal kita sebagai orang tua nggak sadar gitu. Iya. Dengan cara kita mempertontonkan gaya kehidupan yang seperti itu, anak kita akan meniru. Setelah anak kita meniru, anak kita ini akan memiliki pola pikir bahwa harta adalah segala-galanya. Harta yang membuat saya dihargai oleh orang lain. Harta yang membuat saya dihormati. Harta yang membuat saya bisa banyak gaya. Akhirnya anak-anak kita ini dengan mudahnya meremehkan orang lain. Nah sekarang kan kita lihat ya fenomena di luar gitu. Ada seorang anak gitu yang berani-beraninya menyakiti temannya. Bukan masalah hal yang prinsip gitu, tetapi masalah yang sepele. Karena perempuan, tetapi dia tega-teganya menyakiti temannya itu di luar batas kemanusiaan gitu. Di sini saya lihat, si orang tuanya itu ternyata pejabat, ya, tapi dengan jabatannya yang nggak seberapa itu, dia bisa memiliki banyak harta yang nggak jelas asal usulnya gitu. Bisa dikatakan harta itu haram, Pak. Pasti, iya, yang tidak didapat ini ya sesuai dengan normanya gitu. Iya, karena ternyata harta-harta yang benar dan tidak, atau misalnya harta halal dan haram itu berpengaruh juga ternyata ya, terhadap pasti. pola hidup, terhadap gaya hidup gitu. Iya. Ya. Bakalan aneh gitu. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Iya, benar. Jadi kalau kita mendapatkan harta yang tidak jelas asal usulnya, kita sebagai orang tua itu tidak memiliki rasa empati lagi akhirnya pada orang lain. Secara psikologi juga berpengaruh ya. Pasti berpengaruh pada anak. Gak sadar kita ya. Benar. Karena anak akan melihat orang tuanya seperti apa. Dia menganggap semuanya bisa dibeli dengan uang. Karena uang sudah menjadi Tuhan bagi mereka. Akhirnya kan ketika anak membuat masalah, yang kena dampaknya siapa? Iya, kembali lagi ke orang tua itu kan. Pasti. Ya kan kita lihat sendiri kan. Iya. Bagaimana orang tuanya itu akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Betul. Diperiksa harta-hartanya. Akhirnya siapa yang rugi paling besar? Dia dan keluarganya itu. Benar. Kita udah capek nyolong. Ya? Iya. Akhirnya uangnya kita nggak bisa menikmati. Iya, benar. Harus diambil sama negara. Nah di sini gue yang jadi masalahnya gitu. Bahaya juga ya terkait hartanya. Iya. Karena kita juga harus tahu asal usulnya harta itu seperti apa, gitu kan, cara mendapatnya seperti apa. Iya. Jadi jangan sampai menimbulkan percikan-percikan keanehan gitu kan. Karena gini Gung, kalau orang tua mendapatkan sesuatu itu dengan kerja keras, ya, dengan keringat, darah, akhirnya anak juga melihat bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan uang yang dia dapatkan dari orang tuanya. Dia menghargai itu kan? Dia lebih menghargai.
Tapi kalau orang tuanya dapat uang,